Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Alvina Ayazara. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok saya, silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Awal Yahdanu Maji dengan NIM 2020-53164. Perkenalkan, nama saya Ghazali Mahruf dengan NIM 2020-53151. Saya Muhammad Rama Mahendra dengan NIM 2020-53139. Perkenalkan, nama saya Elvira Agustina Suryadini dengan NIM 2020-53124. Kenalkan, nama saya Kiran Maharani dengan NIM 2020-53221. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danu. Silahkan Danu. Sebelum saya menjelaskan contoh-contoh sistem pakar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem pakarnya. Untuk sistem pakar merupakan salah satu sumber daya yang sangat diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, perlu adanya sebuah sistem yang mengolah data menjadi sebuah sistem informasi yang berharga. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan, yang terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, dan komponen basis data, dan lain-lain. Contoh-contoh sistem pakar. Sistem pakar ada 6. Yang pertama, interpretasi, yaitu menganalisikan data untuk menjelaskan suatu data. Yang kedua, diagnosis, yaitu proses mendiagnosis suatu pendeteksian penyakit untuk makhluk hidup. Yang ketiga, pemantauan, secara terus-menerus menginterpretasi isyarat atau disebut dengan sinyal dan bertindak jika intervensi diperlukan. Yang keempat, ramalan, yaitu membuat ramalan masa hadapan berdasarkan model lepas atau sedia ada. Yang kelima, perancangan atau planning, yaitu salah satu program tindakan yang dilakukan untuk mencapai keputusan. Yang keenam, reka bentuk, yaitu menghasilkan spesifikasi untuk membina objek yang memenuhi keperluan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al. Silahkan Al. Penerapan sistem informasi dalam aktivitas manusia. Satu, yaitu sistem biometrik yang dapat mencegah orang yang tidak berwenang mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisa sidik jari atau retina mata. Yang kedua, yaitu POS atau point of sale yang diterapkan pada pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pasukan data. Yang ketiga, yaitu sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio. Misal untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau pemantauan getaran pilar jembatan rel kereta api. Yang keempat yaitu smart card atau sistem berbasiskan kartu cerdas yang dapat digunakan untuk juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Next. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pemahaman atau intelligence test. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh
diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah tahap perencanaan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal ini tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Yang ketiga adalah tahap implementasi atau implementasi phase. Tahap ini dilakukan untuk penerapan terhadap perancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perencanaan setelah pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Next. Silakan Elvira bisa menjelaskan selanjutnya. Berikutnya adalah DSS atau Decision Support System, merupakan jenis sistem informasi yang diklarifikasikan untuk menurut dukungan terhadap level manajemen. DSS ini merupakan suatu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa keberadaan DSS bukan untuk menggantikan tugas-tugas manajer. 1. DSS untuk proses kenaikan jabatan dan perancangan karir PT X menggunakan proses profil, matching, dan analisis gap yang dibuat berdasarkan data dan norma-norma SDM terdapat di PT tersebut. 2. DSS berbasis spreadsheet untuk menganalisis biaya penyelenggaraan pendidikan, manajemen lembaga pendidikan yang memerlukan alat bantu dalam perencanaan. Spreadsheet menggunakan kebijakan manajemen sebagai acuan untuk menggunakan kebesaran komposisi anggaran operasional dari tahun ke tahun. 3. DSS untuk peningkatan produktivitas hotel berbintang yang menggunakan AHP dan OMAX untuk pengukuran produktivitas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiran. Silahkan Kiran untuk menjelaskan. Artificial Intelligence adalah sebagian dari computer science yang mempelajari dalam arti merancang sistem komputer yang berintelijensi, yaitu sistem yang memiliki karakteristik berpikir seperti manusia. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Untuk menciptakan aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base berisi fakta-fakta teori pemikiran dalam hubungan antara satu dengan lainnya. 2. Motor inferensi atau inferensi engine merupakan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman atau dapat juga disebut dengan penaralan. Bidang aplikasi AL yang umum ditemui saat ini antara lain adalah sistem pakar atau expert system. 2. Cache-based
reasoning atau CBR, 3. Image and Vision System, 4. Genetic Algorithm atau GA, 5. Artificial Neural Network atau ANN. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sistem informasi berbasis komputer adalah suatu sistem pengolahan informasi yang begitu kompleks menggunakan bantuan komputer. Sistem pakar dan sistem pengambilan keputusan terlibat di dalam sistem informasi berbasis komputer tersebut. Di mana peran sistem pakar, expert system, yaitu berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman meminta maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.